rubrik penilaian dalam percakapan coaching ini, dan ini sudah tidak ada perubahan ya Ibu Bapak ya, sudah disepakati bersama. Ibu Ruby, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Ruby kembangkan? Mendengarkan aktif ya Bu Ruby ya. Oke. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin dilakukan Ibu Ruby? Bagian kompetensi yang lebih spesifiknya seperti apa? Kemudian kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan dari kegiatan coaching ini, saya bisa memberikan solusi pada dan coaching merasa terpuaskan dengan sudah dilakukannya coaching. Jadi Budi nanti bisa memberikan solusi ya, mengarahkan, bukan memberikan ya, mengarahkan coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Baik Bu Ruby, sudah jelas untuk Pak coachingnya, silakan dilanjutkan untuk kegiatan coachingnya. Sekian, assalamualaikum. Terima kasih. Kita mulai aja. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Isti. Iya. Aduh Bu, mohon maaf sebelumnya saya sudah mengganggu waktu Ibu. Iya, kenapa Bu? Ya tadi juga saya lihat nih Ibu kayaknya ada pembicaraan atau ada terlihat gelagat pengen bicara dengan saya ya. Iya Bu, sebetulnya dari kemarin saya pengen curhat sama Ibu gitu ya. Hanya dari kemarin saya lihat Ibu itu sibuk terus banyak kegiatan sepertinya ya Bu ya. Ya, mohon maaf sekali. Iya, jadi saya belum deh. Nah, kebetulan hari ini ya Bu ya bisa berbicara dengan Ibu, alhamdulillah. Ya, kira-kira apa nih sekarang kita sudah ketemu ya. Tapi mau apa? Waktunya nggak banyak loh Bu. Ya, nah, kira-kira dari pertemuan kita kali ini apa sih yang diinginkan oleh Gini Bu, sebetulnya sih saya itu pengen sedikit curhat gitu ya tentang keadaan di kelas saya. Ya itu di kelas saya itu ada salah satu anak yang keterampilan berbicaranya kurang. Jadi dia dalam berbicaranya tidak aktif, cenderung banyak diam. Jadi tujuan dalam kegiatan kita kali ini saya ingin mencari solusi bagaimana untuk mengatasi masalah tersebut. Oh iya, jadi Bu intinya masalah yang sedang Ibu hadapi ini ya ada jalan keluarnya ya. Betul sekali seperti itu. Mudah-mudahan ya kita nanti setelah kita ngobrol-ngobrol, bincang-bincang, kita bisa menemukan solusinya. Betul yang diharapkan. Ya. Jadi permasalahan apa yang sedang Ibu hadapi? Iya, permasalahan yang saya hadapi itu Bu ada seorang anak di kelas saya namanya Edwin. Dari pertama masuk memang itu anaknya diam sekali, dia tidak aktif dalam berbicara, bahkan kalau kita ditanya pun dia tidak menjawab, hanya diam saja. Kemudian kan di kelas saya ada absensi anak tuh, absensi anaknya di ketika nomornya disebut mereka menyebutkan namanya. Anak ini sampai sekarang belum pernah ketika di absen dia menyebutkan namanya sendiri. Nah kemudian di kegiatan pembelajaran pun dia apabila misalnya kan saya suka merangsang anak nih, apa yang belum ngerti, siapa yang mau bertanya atau apa yang segala macam. Kalau teman-temannya yang lain aktif gitu ya, sedangkan dia tidak, hanya diam saja. Bahkan kalau ketika dia mengalami kesulitan pun dalam proses pembelajaran dia diam, paling dia hanya mendekati saya, terus memperlihatkan apa yang dia tidak bisanya tanpa berkata-kata gitu. Sebetulnya sih secara itu saya mengerti gitu ya apa yang dia inginkan. Hanya saya itu ingin anak ini bisa berbicara lancar, mempunyai keterampilan berbicara, berkomunikasi yang bagus gitu, yang aktif gitu ya. Jadi jangan banyak diam sampai
ketika dia mau pipis pun, mau buang air kecil, dia tidak bilang ngobrol di kelas seperti itu Bu. Jadi itu sangat sangat mengganggu sekali keberlangsungan pembelajaran di kelas, dan juga saya merasa kasihan terhadap anak tersebut karena saya sendiri tidak bisa untuk memutuskan secara langsung bahwa oh anak itu tidak bisa, belum mampu, karena mungkin saja karena kan kalau anak-anak di TK itu kadang-kadang kalau ada di sekolahnya pendiam padahal di rumahnya bawel begitu. Jadi saya permasalahannya seperti itu, anak itu tidak pernah berbicara di dalam kelas gitu ya. Jadi Ada anak yang tidak pernah berbicara. iya diam aja gitu Bu. Kalau melihat seperti itu, keadaan atau kondisi seperti itu, yang ibu harapkannya itu pengennya seperti apa? Ya, yang saya harapkan anak tersebut mempunyai keterampilan berbicara, bisa berkomunikasi dengan baik dengan semuanya, termasuk dengan teman-temannya, dengan saya di dalam proses pembelajaran maupun di luar proses pembelajaran, sehingga dan yang ingin saya kembangkan yang paling pertama itu mungkin keberaniannya dulu dalam dirinya. Apakah dia itu tidak berbicara itu tidak malu karena malu, jadi mungkin keberaniannya dulu yang harus ditumbuhkan dalam dirinya, sehingga dengan berani dia bisa mengungkapkan apa yang diinginkan, apa yang dirasakannya. Jadi itu ya harapannya. Iya, sebagai harapannya guru tentu seperti itu. ingin yang terbaik buat anak. Iya. Nah, selama ini setelah ibu melihat atau ada permasalahan itu, upaya apa yang sudah ibu lakukan? Upaya yang sudah saya lakukan adalah dengan terus intens untuk bertanya kepada dia gitu ya, ke murid yang lain pun bertanya, hanya kepada murid ini saya lebih intens gitu, lebih sering untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan baik di dalam pembelajaran atau di luar pembelajaran. Selanjutnya juga saya ada kegiatan berbagi cerita gitu di pagi hari. Anak-anak diberi kesempatan untuk berbagi cerita, untuk menceritakan apa yang sudah dialaminya di dunia. Terus bagaimana hasilnya ketika setelah upaya tersebut dilaksanakan? Setelah upaya tersebut dilaksanakan, yaitu anaknya itu masih bersih, iya masih belum. Kalau teman-temannya yang lain alhamdulillah, walaupun memang karena kompetensi atau kemampuan yang berbeda-beda di dalam berbagi cerita itu, ada yang detail, sistematis, lengkap gitu ya, ada yang hanya sebagian aja terputus-putus Tidak merata, kata-katanya, iya tidak merata. Hanya untuk anak itu belum sampai sekarang di dalam kegiatan berbagi cerita juga. Kira-kira kan tadi udah upayanya sangat intens sekali ya untuk memecahkan masalah, dan hasilnya mungkin belum maksimal ya. Iya belum nampak. Kira-kira strategi apa lagi nih yang bisa ibu terapkan untuk memecahkan masalah yang ibu hadapi? Saya sempat terpikir ya untuk strategi kedepannya, karena ternyata dengan kegiatan berbagi cerita, dengan tanya jawab di kelas itu, ternyata belum bisa menumbuhkan keterampilan berbicara anaknya dalam berkomunikasi secara aktif gitu ya. Saya terpikir yang pertama sepertinya saya berkoordinasi dulu dengan orang tuanya, menanyakan bagaimana background anak tersebut di rumah, apakah memang di rumah juga seperti itu apa tidak begitu ya. Nah nanti kalau misalnya didapat jawaban dari orang tuanya memang misalnya di rumah juga ternyata pendiam, jarang berbicara seperti di sekolah, berarti mungkin itu anak itu ada keterlambatan dalam berbicara atau bagaimana. Tapi jadi yang intinya saya berdiskusi dulu dengan orang tuanya untuk mendiskusikan penyebabnya anaknya seperti itu. Nah jika misalnya memang di rumah pun seperti itu, saya ingin mencoba dengan orang tuanya mungkin konsultasi dengan ahlinya, misalnya dengan ya takutnya adanya speech delay atau keterlambatan dalam berbicara. Kemudian setelah berbicara dengan berkoordinasi dengan orang tuanya, saya juga mungkin di dalam pembelajaran harus menerapkan strategi-strategi yang baru agar anak itu
menjadi berani dan bisa berkomunikasi. Saya terpikir sekarang tuh kegiatannya untuk di kelas bisa kan tadi kalau berbagi cerita itu anaknya yang sendiri. Saya akan coba dengan mendengarkan cerita. Setelah mendengarkan cerita nanti saya akan melakukan percakapan mengenai isi dalam cerita tersebut. Bahkan bisa jadi anak itu disuruh menceritakan kembali apa yang sudah diceritakan oleh saya. Dan juga strategi selanjutnya yang saya berpikir yaitu anak-anak melakukan dramatisasi atau bermain peran, karena kan di dalam bermain peran atau dramatisasi tersebut kan harus terjadi percakapan. Nah, mudah-mudahan dengan seperti itu akan menimbulkan dia untuk berbicara. Pada awal-awalnya mungkin kan dia merasa malu, saya nanti mau pura-pura aja nggak lihat gitu dalam proses pelaksanaannya. Seperti itu Bu strateginya. Wah, bagus sekali tuh Bu strateginya ya. Tadi saya bisa menyimak strategi Ibu yang pertama ke orang tua dulu, dengan orang tua, dengan para ahli ya, kemudian membuat strategi baru di kelas selama pembelajaran. Nah, kira-kira dari 3 strategi tersebut kapan nih pelaksanaannya atau ideal untuk dilaksanakannya? Untuk pelaksanaannya, saya kan tadi yang pertama ingin berkoordinasi dulu dengan orang tuanya. Nah, untuk koordinasi tersebut, kebetulan orang tua anak ini orangnya yang sangat sibuk, Bu. Ya, jadi bahkan anaknya pun seharian penuh tidak bersama orang tuanya, hanya dengan pembantunya begitu. Nanti saya akan mencoba berkoordinasi, insya Allah berkoordinasi dengan orang tuanya saya akan laksanakan minggu depan, Bu. Setelah berkoordinasi itu baru nanti saya mengetahui langkah-langkah apa yang selanjutnya harus saya kalau untuk dengan para ahli atau psikolog itu ketika saya mendapat jawaban dari orang tuanya. Jadi dari setelah hasil diskusi dan memang ternyata ditemukan kejanggalan-kejanggalan dan memang mungkin anaknya juga di rumah pun seperti itu. Nah, itu baru didiskusikan dengan ahli dalam berbicara ya, atau kalau untuk anak TK itu ada klinik tumbuh kembang anak. Nah, di situ kan ada psikiater, psikolognya untuk bisa diajak berkomunikasi apakah memang anak ini mengalami gangguan dalam berbicara atau tidak. Tapi jadi dilakukan itu setelah mendapatkan hasil diskusi bersama orang tua. Sekali tuh Bu, solusinya ya, strategi yang diterapkan itu pertama tadi ya, sudah Ibu jelaskan, pasti akan menghasilkan hasil yang luar biasa. Iya, ya mudah-mudahan ya Bu. Sebetulnya dari kemarin saya tidak terpikir loh Bu seperti ini, tapi ketika sudah curhat ke Ibu ternyata terbersit hal itu untuk saya lakukan. Iya. Iya. Berarti ada manfaatnya ya. Alhamdulillah ya Bu, sangat-sangat bermanfaat ya. Nah, sekarang apa sih yang bisa Ibu ambil dari pertemuan kita hari ini? Alhamdulillah Bu, ternyata dari pertemuan kita hari ini saya sudah mendapatkan solusi yang tadi saya sebutkan tadi, dan saya akan coba laksanakan rencana yang sudah saya punya dan strategi-strateginya, dan insya Allah yang tadi saya ucapkan akan dimulai minggu depan. Dan saya berharap mudah-mudahan dari hasil coaching kita hari ini, dari semua rencana semuanya dapat terlaksana dengan baik dan lancar, dan ada perubahan terhadap anak tersebut sehingga anak tersebut akhirnya bisa berkomunikasi, berbicara dengan lancar. Iya. Nah, selanjutnya gimana Bu? Sudah bisa terbuka pikiran Ibu? Alhamdulillah Bu, sedikit terbuka dan perasaan sedikit plong gitu ya, karena dari kemarin saya tuh ya Allah kenapa ya anaknya itu kok tidak bisa terlihat. Jadi jadi saya dengan lepas. saya merasa kemarin itu atau mungkin saya kurang berhasil gitu ya, jadi guru sehingga ada anak yang seperti itu gitu. Tapi setelah kita diskusi hari ini sedikit plong gitu, saya mudah-mudahan bisa melaksanakan dan menerapkannya. Iya. Baik, ini kayaknya udah. Iya Ibu. Iya. Terima kasih ya Bu ya atas waktunya.
Terima kasih. Sama-sama ya, ini juga bisa bermanfaat buat saya ke depannya. Strategi-strategi yang sudah ibu tadi yang luar biasa yang ungkapkan kepada saya, mudah-mudahan juga bisa bermanfaat buat saya. Iya, amin. Sama-sama saya juga ya Bu ya. Semoga Ibu sehat selalu dan sukses. Terima kasih. Terima kasih Ibu, saya izin pamit. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Keren. wabarakatuh. Keren. 20 menit sekali. Capek kalian coaching. Dari perasaan pertanyaan dengan sakit aja saya. Terima kasih buat Iya. Bu Lili dan Bu Iti yang sudah mempraktikkan coaching ya, praktik coaching. Dan mungkin saya merefleksi saja ya apa yang Ibu lakukan. Tadi apakah akan tadi indikator yang Ibu tuh menggunakan aktif spesifik untuk asumsi Bu ya. Kira-kira indikator itu menurut Ibu sudah tercapai atau belum ya? Apa yang pernah Ibu lakukan tadi? Capek belum ya? Jujur sepertinya belum maksimal. Maksimal ya? Sudah sebetulnya. Nah. Sudah mungkin ya. Belum maksimal kalau Ya, kemudian ini Bu, apa namanya? Kalau saya perhatikan tadi, ya mungkin ini jadi bahan diskusi juga nih dari kita, apakah coach itu boleh tidak untuk membatasi apa itu? Membatasi waktu. Nah, kan tadi mengatakan tadi itu. Kalau saya lihat di video contohnya ada, Ada ya? iya, Oh. makanya saya tuh berazam dari situ. Oh, Boleh kita berarti ya? cuma 15 menit nih, gitu ya. Iya. ya ada video video di aplikasi. Ya, ya, tadi masih boleh berarti ya. Boleh. Ya, udah kita itu ini yang saya tanyakan itu Bu membaca itu. Jadi itu dulu. Kemudian yang berikutnya mengulang. Tadi kan ada jawaban Bu Iti, lalu diulang lagi oleh Ibu gitu. Oh, jadi begini seperti tadi Ibu saya melakukan seperti itu. Itu mungkin tujuannya adalah untuk menguatkan gitu ya, jadi menguatkan saja Bu ya. Menguatkan apa yang diungkapkan. Apa yang ya kayak gitu. Kemudian yang saya lihat berikutnya adalah mendengarkan aktif tadi. Memang Ibu terlihat santai lah gitu ya dalam melakukannya, jadi kalem lah, tidak terburu-buru gitu. Sudah mendengarkan, saya kira udah itu yang masalah di situ. Saya kira itu Bu kalau catatan saya mah begitu ya. Kemudian untuk terakhir nih Bu, itu kan udah proses itu jadi udah siap belum masih belum optimal Bu ya. Tapi saya kira udah melakukan lah perubahan ke depan Bu untuk kegiatan coaching ini nih, apa yang harus Ibu akan dilakukan lagi untuk meningkatkan kompetensi Ibu? Apa nih yang menurut kira-kira? Kayaknya pertanyaan berbobot ya. Tadi ya pertanyaan berbobot yang ini yang perlu saya gali. Sebetulnya yang berbobot itu seperti apa, yang nyambung atau memang yang susah atau yang seperti apa? Nah itu yang pengen saya ketahui atau pelajari dan latih dalam diri saya. Selama ini kan kita baru belajar ya, dan baru hanya pertanyaan-pertanyaan dasar dan menurut contoh-contoh yang ada saja gitu ya. Sedangkan yang berbobot itu mungkin bukan dari contoh ya, itu mah dari apa yang Kondisi kondisi yang membuat lawan coachnya itu betul-betul memang real dalam terbuka dan pikiran itu memang real gitu dari pertanyaan berbobot tersebut gitu. Nah seperti apa itu saya belum ini kan masih latihan ya. Nah gitu. Beda cerita kalau lagi masanya beneran. Gitu. Kalau lagi saya lagi mumet gitu. Jadi betul. Kalau pas kegiatan kali ini mungkin kita juga kadang-kadang gimana gitu pikir dulu apa yang, tapi kalau kita nanti ketemu langsung dengan masalahnya, saya kira akan berbeda nih ceritanya. Ya betul. Gitu ya. Apa Tapi bisa diselesaikan? malah jadi ikut pusing nih. Jadi ikut pusing. Itu tidak selesai. Atau marah ya. Nah itu jadi mungkin, tapi ini sudah jadi pengalaman kita ya untuk membuat kita bagaimana membuat suatu permasalahan yang ada sampai bisa menyimpulkan satu solusi yang terbaik lah. Meskipun kadang-kadang solusi itu bukan waktu yang bahkan waktu tertentu lah, tapi yang menjadi pengalaman bagi kita melakukan suatu coaching dan menyelesaikan masalah itu ya. Ada yang minta maaf ya? Cukup ya? Oke baik. Lagi terima kasih untuk Bu Yeni sebagai pengamat juga, dan Bu Isti sebagai coachingnya, dan Bu